Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqi Ruqyah Center dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah, maghfirah sampai akhir hayat nanti kita tetap berada dalam keadaan berislam dengan akidah yang sahihah, akidah yang salimah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi ahli surga insyaallah. Kita berdoa dan bersolawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan umatnya, dan mudah-mudahan kita terpilih menjadi kekasih-kekasih baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang berbahagia, atas beberapa permintaan dari netizen, warganet yang turut gelisah dengan peristiwa yang cukup viral, yaitu hadirnya seorang yang mengatasnamakan dirinya Mama Gufron, atau yang dikenal dengan Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani Asy-Syafi'i. Ya, namanya begitu keren, Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani, menisbatkan kepada mungkin Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi ini sudah dibantah, atau dia asli memang orang Banten. Kemudian Asy-Syafi'i menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan saya yakin Imam Asy-Syafi'i berta'awud atau menjauhkan diri dari seorang Mama Gufron ini, yang nama aslinya adalah Ius Sugiman. Jadi Bapak Ius Sugiman atau Bapak Gufron Abdul Gufron ini viral karena dalam tanda petik berbagai ceramah-ceramahnya yang seakan-akan berilmu, tetapi pada kenyataannya adalah bolun. Dia dalam keadaan tersesat. Bukan hanya dia yang tersesat, tetapi juga mudillun, menyesatkan orang lain yang menjadi jamaahnya, orang lain yang menjadi pendengarnya, orang lain yang kemudian mendengar ocehan-ocehannya yang setiap kali kita dengarkan, saya sendiri berta'awudz dari paham-paham yang sesat dan menyesatkan ini. Kalau masalah mengarang 500 kitab itu kan tinggal dibuktikan dengan hasil kitabnya seperti apa. Karena saya sendiri mungkin baru mampu menerjemahkan kitab-kitab dan sekedar menyusun dari beberapa kalam ulama, para sahabat athar, dan mungkin sabda-sabda Rasulullah SAW setelah diteliti kesahihan, kedhaifan hadis itu. Tetapi kalau ada memang 500 kitabnya seperti apa, apakah kitab itu berupa kutaib, ya, kitab buku-buku kecil, atau memang kitab yang memang harus diuji secara kajian-kajian ilmiah, dan ini kampus-kampus ternama di Jakarta atau di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia sudah memiliki metodologi tentang keabsahan sebuah buku, sebuah karya itu apa layak disebut kitab atau tidak. Hal-hal lain yang bagi saya cukup membuat gelisah, dan saya berkesimpulan bahwa Mama Gufron ini terpengaruhi atau dipengaruhi dengan dua penyakit. Yang pertama penyakit syahwat. Ya, syahwat ini dalam makna adalah keinginan untuk terkenal, keinginan untuk diakui publik sebagai orang hebat, sehingga cenderung ngelantur, cenderung ngomong tak beraturan, tapi anehnya difasilitasi, diberikan ruang menjadi juru bicara atau menafsirkan
Pancasila, hal yang sakral bagi negeri kita. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit syubhat, yaitu adalah klaim-klaim yang jangankan orang-orang berpendidikan, mungkin orang sekelas lulusan sarjana S1 SD, sekolah dasar pun akan mencoba untuk mengkritisi. Misalkan kemampuan berkomunikasi dengan semut, ya, ini hanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang memiliki kemampuan itu. Tapi ini kalau memang real kemampuan memiliki kemampuan berdialog dengan semut, maka tinggal dibuktikan saja apakah memang mampu berbicara dengan semut atau tidak. Ya. Dan saya bisa meyakinkan, hakul yakin bahwa itu adalah kebohongan publik, ya, yang diorkestrasi sehingga menjadi viral, kemudian seakan-akan ya memiliki kemampuan bahasa Suryani. Dan saya sendiri sudah menanyakan tentang kebenaran bahasa Suryani yang disampaikan, ternyata itu bukan bahasa Suryani. Saya ada teman di Syria, karena Suryani ini adalah bahasa kuno, bahasa klasik, ya, yang disebut dengan bahasa bagian dari bahasa Samiyah, ya, termasuk bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Tapi penutur bahasa Suryani sangat langka. Ketika mampu mengklaim bahasa Suryani di Indonesia, kalau bahasa Ibrani mungkin adalah, tapi kalau bahasa Suryani ini kalau memang betul, ya tinggal dibuktikan. Dan ternyata saya cross check ke teman-teman yang memiliki bahasa Suryani yang tinggal di Istanbul, ternyata itu adalah kebohongan. Jadi oleh karena itu hakul yakin dalam hal ini, saya meyakini Mama Gufron atau Bapak Ius Sugiman ini sangat perlu untuk diruqyah. Saya bukan sedang merendahkan, tetapi memang perlu ada proses tazkiyah, pembersihan diri yang bersangkutan, sehingga terbersih dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Panggung sudah dimiliki oleh Bapak Ius Sugiman, dan saya lihat dikawal oleh beberapa elemen masyarakat yang sangat disayangkan, begitu hebat, seakan-akan hebat. Dan panggung juga sudah didapatkan karena diundang oleh beberapa instansi, dan ini sangat mengkhawatirkan. Dan sebetulnya kalau di masa dulu, ini sudah termasuk kepada ranah pelecehan, ranah penistaan terhadap agama Islam, dan ranah penistaan terhadap hal-hal yang sakral terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan ini harusnya segera diproses hukum. Tetapi saya izinkan dulu untuk menghimbau untuk dilakukan ruqyah secara syariah oleh ustadz-ustadz yang memiliki kapasitas, levelnya yang bisa mengusir syahwat dan syubhat yang menghinggapi seorang Ius Sugiman itu. Terima kasih. Demikian, dan izinkan saya akan memaparkan kesesatan-kesesatan pemikiran dan ocehan-ocehan Mama Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.